Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa adab seseorang dalam berpuasa. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini menjadi sebab musabab turunnya rahmat, taufik, hidayah, serta hikmah dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Al-Haq, langsung saja pembahasan kita kali ini. Adab seseorang dalam berpuasa. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan beberapa adab berikut ini. Yang pertama adalah makan sahur. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." Dan telah terhitung makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air." Dan disunahkan untuk mengakhirkan makanan sahur sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas dari Sa'id bin Sabit. Dia berkata, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Jika azan telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh ia memakan atau meminumnya." Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang mendengar azan subuh dan bejana makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makanannya." Kemudian yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya." Kemudian yang ketiga, sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, sifat dermawan dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril datang menemuinya, dan Jibril selalu datang menemuinya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan sehingga Ramadan selesai. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril, dan di saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah, lembut dari angin yang berhembus dengan lembut. Kemudian yang keempat, menyegerakan berbuka. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kelima, berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya dari hal-hal yang tersebut dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi biasa berbuka dengan rutbah, kurma segar, sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak mendapatkan ruthab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar, yaitu kurma masak yang sudah lama dipetik. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau meminum air. Kemudian yang keenam, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang terdapat dalam hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika berbuka puasa selalu membaca Dhahabat dhama'u wabtallatil nguru'u wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis ini hasan, sahih Sunan Abi Dawud 2066 Sunan Abi Dawud.
Nah itulah sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.